Kalau mereka itu mau nangkap, jangan pilih kasih, jangan tajam di bawah, tumpul di atas. Intinya tanah ini ya tanah kami, tanah petani di sini. Semboyan kami menanam adalah melawan. Sampai saya dikriminalkan. Semua kriminalisasi kamuflase sebenarnya, upaya untuk mengintimidasi atau membalas dendam terhadap kegiatan perjuangan lingkungan. Kemapan kalau jual mau kalau lebu lidak pewarun kemapan kalau jual mau kalau lebu kalau sedungkulan kemapan kalau jual mau kalau lebu kapahas mayung lubuk nganjung kemapan kalau jual tebe tabu banyak penete bamucu temu tuntur. Rangkaian kata-kata ini adalah alunan doa bagi James Watt, warga Kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Ritual khusus digelar sebagai ungkapan syukur terhadap James yang bisa menghirup udara bebas setelah mendekam di penjara sejak Februari 2020 lalu. Perannya sebagai paralegal Wahana Lingkungan Hidup Walhi Kota Waringin Timur berujung dengan jeratan hukum. James Watt dipidana atas perbuatan memberi perintah agar memanen sawit di lahan sengketa antara warga Desa Penyang dan PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada II. James ingin warga bisa menggantungkan hidup dengan mengelola lahan perkebunan yang ada. Tetapi ia malah dijerat hukum, dianggap memprovokasi warga. Alih-alih mencuri, James mengaku tidak ada di tempat saat warga memanen sawit di lahan tersebut. Dibilang mereka saya itu provokator dalangnya. Lahan itu harus dikembalikan kepada warga Desa Penyang. Nah saya pun menghadapi segala hal ke depannya, saya sudah siap. Mati pun saya siap demi membela tanah-tanah adat warga. Harapan saya juga ke depannya warga itu lebih sejahtera. Nah bukan hanya janji-janji aja pihak perusahaan, pihak pemerintah. Ya keinginan saya itu berpihaklah kepada masyarakat setempat, masyarakat pribumi, supaya ke depannya masyarakat setempat itu bisa sejahtera. Tim Berkas Kompas mencoba mengonfirmasi kepada pihak perusahaan. Benarkah kasus yang dijerat kepada James Watt merupakan upaya perusahaan membungkam James Watt atas perjuangannya dalam meraih hak lahan perkebunan milik warga? Namun sayang, pihak perusahaan tidak bersedia kami wawancara secara langsung. Meski demikian, perusahaan memberikan keterangan melalui pesan singkat. Menurut perusahaan, warga mengambil sawit di lahan milik koperasi yang bermitra dengan perusahaan. Mereka menawarkan ingin mau bermitra. Harapan saya pun pada saat itu sebenarnya saya ingin meluruskan. Kalau memang itu hak warga, ngapain istilahnya dipersulit? Lebih baik diserahkan kepada warga. Karena ini memang tanah leluhur mereka, seharusnya lahan yang ada ini, tanah mereka yang ada ini dikembalikan kepada warga Desa Penyang yang menuntut pada saat itu. Pesan saya, janganlah sampai terulang lagi seperti saya. Sudahlah saya, sudah cukup. Kalau mereka itu mau nangkap, jangan pilih kasih. Jangan tajam di bawah, tumpul di atas. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) mencatat sebanyak 117 orang yang membela hak asasi manusia atas lingkungan mengalami kekerasan pada tahun 2019. 63 orang diantaranya ditangkap dan 2 orang lainnya ditahan. Padahal angin segar bagi pejuang lingkungan dihembuskan negara dalam pasal 66 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009. Dalam pasal itu disebut pejuang lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Lantas, mengapa sejumlah kekerasan seperti penangkapan dan penahanan masih dialami oleh pejuang lingkungan? Indonesia hanya satu pasal, itu di dalam Undang-Undang Lingkungan, yaitu pasal 66. Tentu saja terlalu sumir jadinya kan, terlalu tidak jelas lah. Masih banyak detail, hal-hal yang harus didetailkan. Ketidakjelasan aturan ini memberikan ruang bagi terjadinya persekutuan ya, kolusi kali ya, antara aparat dengan pengusaha.
Idealnya memang dia harus diturunkan ke dalam aturan yang lebih teknis. Kedua juga pemahaman aparat penegak hukum terhadap pasal ini atau melihat bagaimana pasal ini harus diterapkan, itu aparat penegak hukum masih mungkin ya bingung untuk bagaimana harus menerapkan pasal ini. Ketiga juga apa yang kami amati gitu, kalau dari pengalaman-pengalaman kami bersidang mengajukan pembelaan dengan argumentasi yang ada di pasal ini, tapi itu dikesampingkan oleh mereka dan ternyata sengaja untuk memilih pasal-pasal yang tetap bisa menjerat para pejuang lingkungan tersebut. Komnas HAM mencatat sejumlah laporan terkait kekerasan terhadap pejuang lingkungan berdasarkan pelaku. Pada tahun 2018, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyebut tengah mempersiapkan peraturan teknis terkait implementasi pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan menteri ini ditargetkan selesai akhir tahun 2018. Namun, hingga kini, peraturan menteri tersebut belum kunjung rampung. Pada waktu itu norma dalam bentuk rancangan peraturan menteri sudah disusun. Nah, mungkin masih perlu ada pembahasan untuk penyempurnaannya. Teknisnya di pasal 66 ini akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan menteri. Ini yang menjadi pemahaman, pemikiran kami gitu ya. Saya khususnya gitu. Kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan berpotensi terjadi pada sejumlah sektor, termasuk di pertambangan. Berjuang demi lingkungan tanah kelahirannya agar tidak rusak karena tambang, aktivis lingkungan justru dibui. Semboyan kami itu menanam adalah melawan. Sampai saya dikriminalkan, saya lakukan semua ini.